Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tour de France adalah salah satu kejuaraan balap sepeda paling bergengsi di dunia. Kejuaraan ini merupakan balapan jarak jauh untuk pembalap sepeda jalan raya profesional yang diadakan selama 3 minggu pada bulan Juli di Prancis. Tour de France ke-108 tahun 2021 terdiri dari 21 etape dengan berbagai variasi topografi untuk masing-masing etape, yaitu 8 etape rute datar, 5 etape rute berbukit, 6 etape rute pegunungan, dan 2 lomba time trial. Secara total, jarak yang ditempuh adalah 3.383 km. Berikut adalah 5 tanjakan utama pada rute Tour de France tahun 2021. Mari kita bahas lebih lanjut. Etape 7, Signal du Song. Walaupun tanjakan tercuram dalam etape 7 ini termasuk pendek, kurang lebih 5,7 km, dengan gradien rata-rata 5,7% kategori 2 dan gradien maksimum 18% sejauh 2 km, sepintas mudah bagi pesepeda pro untuk menyelesaikan tanjakan dengan aman. Tetapi karena tanjakan tersebut berada di ujung etape 18 km sebelum finish yang menempuh total jarak 249 km, akan menjadi ujian berat bagi pesepeda dengan kondisi kaki yang sudah kelelahan setelah bersepeda dengan kecepatan tinggi kurang lebih 231 km non-stop. Apalagi etape ini adalah etape hari ke-7, di mana hari sebelumnya peserta juga harus melakukan pendakian ganda di Mur de Bretagne, uji coba waktu individu tahap 5, dan kemungkinan crosswind dalam perjalanan ke Châteauroux sehari sebelumnya. Etape 9, Monte de Tignes. Jarak tempuh etape 9 ini adalah 144,9 km. Walaupun bukan pendakian yang paling curam dengan kemiringan rata-rata 5,6%, tetapi ada bagian yang sulit untuk dihadapi, yaitu ada 5 tanjakan yang harus ditaklukkan, yaitu 2 tanjakan kategori 1, 2 tanjakan kategori 2, dan 1 tanjakan kategori HC, Horse kategori. Tanjakan pertama dengan gradien 9,4% sejauh 2,5 km. Kemudian disusul tanjakan kategori 1 dengan gradien 6,2% sejauh 9,4 km. Tanjakan kategori kuda atau Horse kategori, tanjakan paling sulit, akan menghadang pesepeda di kilometer 80,9 dengan gradien 7,7% sejauh 12,6 km, dan disusul tanjakan kategori 2 dengan gradien 6,5% sejauh 5,7 km, dan mendekati finish pesepeda harus mendaki tanjakan dengan gradien 5,6% sejauh 21 km. Etape 11, Mont Ventoux. Mont Ventoux adalah pendakian yang syarat sejarah Tour de France. Tom Simpson kehilangan nyawanya di gunung ini pada tahun 1967. Panjang etape ini adalah 198,9 km dengan medan pegunungan yang berat. Tanjakan terberat dalam etape ini adalah tanjakan menjelang finish, yaitu Mont Ventoux, dengan tanjakan gradien rata-rata 8,8% dalam jarak 15,7 km. Tanjakan ini masuk dalam kategori HC. Sebelumnya, masih di pegunungan Mont Ventoux, pesepeda harus menjajal tanjakan kategori 1 dengan gradien rata-rata 5,1% sepanjang 22 km. Etape 17, Congé Party. Etape sejauh 178,4 km ini diawali oleh rute yang relatif datar, kurang lebih 113 km. Tetapi di ujung etape, pesepeda akan dihadapkan dengan tanjakan kategori 1 dengan gradien 7% sejauh 13,2 km, dan 1 tanjakan lagi dengan gradien 8,3% sejauh 7,4 km.
Puncak tantangan dalam etapa ini adalah menjelang finish. Pesepeda harus menaklukkan tanjakan HC dengan gradien 8,7% sejauh 16 km. Etape 18, Kanji to Marlet. Etape 18 sejauh 129,7 km diakhiri dengan pendakian tanjakan kategori HC sejauh 13,3 km ke Lizardiden dengan kemiringan rata-rata 7,4%. Tetapi sebelum itu, pesepeda dihadang oleh tanjakan yang juga termasuk kategori HC, Kanji to Marlet, yang memiliki gradien 7,3% sejauh 17,1 km. Kesimpulan, rute-rute yang dilewati dalam Tour de France rata-rata memiliki gradien antara 5-8% dengan variasi gradien maksimum di bawah 20%. Sepintas tanjakan yang dihadapi tidak terlalu curam, kira-kira hampir sama dengan kemiringan jalur Bandung-Lembang. Dan untuk tanjakan HC bisa disamakan dengan jalur Caringin Tilu pada Sukabandung. Tetapi permasalahannya adalah jarak tempuh tanjakan tersebut yang relatif panjang, 5 hingga 20 km, akan menguras lebih banyak tenaga. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.